Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK di gelombang yang pertama, masih di gelombang yang pertama. Nah, soalnya adalah bentuk kelompok sosial di mana para anggota-anggotanya memiliki kedekatan hubungan batin yang cukup murni karena bersifat alamiah dan juga kekal menurut Ferdinand Tonis, termasuk bentuk kelompok sosial Gesellschaft, mekanik, organik, Gemeinschaft, kerumunan. Nah, bentuk kelompok sosial ini menurut Ferdinand F. Tonis ini dibagi dua. Yang pertama namanya patembayan. Ini ada namanya patembayan. Patembayan ini bersifat sementara ya, didasarkan pada kepentingan yang sama. Contohnya itu adalah asosiasi. Nah, kemudian menurut Ferdinand Tonis ini ada juga namanya Gemeinschaft ya, yaitu paguyuban. Paguyuban ini biasanya ini adalah bentuk kelompok sosial yang terbentuk akibat adanya hubungan sosial, hubungan batin yang cukup murni. Ini bersifat kekal ya, alamiah. Biasanya terdapat di pedesaan. Nah, kemudian di sini ada masyarakat mekanik dan organik menurut Emil Durkheim ya. Menurut Emil Durkheim, kelompok masyarakat itu, kelompok sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya masyarakat mekanik. Masyarakat mekanik ini adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja yang jelas ya. Ini biasanya di desa. Jadi ini belum ada pembagian kerja ya. Pembagian kerja yang jelas. Nah, biasanya seperti ini masyarakat mekanik ini terdapat di desa ya. Nah, kemudian ada namanya masyarakat organis. Masyarakat organis ini adalah masyarakat yang sudah mengenal pembagian kerja ya. Sudah mengenal pembagian kerja yang jelas. Oke. Nah, kita kembali ke soal. Bentuk kelompok sosial di mana para anggotanya memiliki keterikatan hubungan batin yang cukup murni karena bersifat alamiah dan juga kekal menurut Ferdinand Tonis adalah, nah ini jawabannya adalah D, Gemeinschaft atau paguyuban ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, nah soal bentuk kelompok sosial ini memang setiap tahun keluar ya, ini tidak pernah absen, baik yang Emil Durkheim maupun Ferdinand Tonis. Nah ini hampir setiap tahun dari kelompok sosial ini keluar. Maka untuk itu perlu untuk menguasai materi dari kelompok sosial ini ya. Nah, berikutnya kita langsung saja bahas soal selanjutnya. Nah, soal berikutnya itu adalah dari integrasi sosial. Langsung saja kita bahas soalnya. Soalnya adalah integrasi yang terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mendepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat adalah integrasi. Nah, integrasi sosial ini ada 3. Ini ada namanya normatif, akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsional, ini adalah integrasi yang terbentuk karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mendepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat integrasi. Nah, kemudian ini berdasarkan kekuasaan atau paksaan, ini namanya integrasi koersif. Ini tadi akibat norma-norma yang berlaku dengan baik di dalam masyarakat. Mengedepankan fungsi-fungsi, ini namanya integrasi fungsional ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, oke adik-adik, itulah beberapa soal yang sudah dikeluarkan. Nah, soal-soal yang lain itu ada dari yang masih dominan keluar sampai saat ini itu ada dari mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial. Nah, kemudian ada juga dari bentuk-bentuk kelompok sosial ya. Bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, kemudian dari interaksi ya.
Interaksi. Interaksinya itu ada bentuk-bentuk. Bentuk-bentuknya itu ada yang asosiatif, kemudian ada juga yang disosiatif ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Faktor interaksi ya. Seperti ada empati, simpati, kemudian motivasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk soal-soal sosiologi ini lumayan tidak terlalu susah ya. Ini agak stabil. Soal-soalnya ini dia dari hari pertama sampai hari kelima ini soal-soalnya lumayan agak stabil dibanding dengan soal sosial lainnya seperti soal geografi. Nah, soal yang geografi ini dari waktu ke waktu sepertinya terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan, contohnya itu yang kemarin itu ada hari pertama itu dominan itu adalah tentang pengendalian jauh, SIG, kemudian ada sungai ya. Kemudian hari kedua itu sudah masuk ke materi tentang vulkanis ya, vulkanis. Kemudian ada erosi. Ini kemudian ada juga sedimentasi. Ya. Nah, kemudian beberapa materi-materi yang lain yang belum masuk itu seperti litosfer itu ya, belum masuk. Litosfer, hidrosfer juga. Litosfer ini berbicara tentang gempa bumi yang terjadi di suatu tempat. Ini ada di sini tektonis ya. Kemudian ada vulkanis dan juga seisme. Oh, ini yang vulkanis sudah keluar ya. Yang ini belum keluar, tektonis sama seisme ya. Kemudian biosfer juga belum keluar sampai sekarang. Biosfer itu tentang persibelahan flora dan fauna ya. Oke, jadi saran saya untuk yang geografi ini diperkuat semua materinya mulai dari kelas 10, 11, 12. Yang paling banyak itu memang materi itu keluar dari kelas 10, 11 ya. Kalau di kelas 12 interaksi wilayah tidak terlalu banyak seperti wilayah formal dan wilayah non formal. Negara maju dan negara berkembang juga sangat tidak terlalu banyak ya. Yang ada itu dari kelas 10 dan kelas 11 paling banyak untuk yang geografi. Oke, demikian dulu pembahasan soal pada hari ini. Kita akan lanjut apabila ada waktu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.